Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Anissa Mutiara Ramadila dengan dua rekan saya Muhammad Irfan dan Farasaya Almisa. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai penyelesaian pengujian siklus penjualan dan penerimaan pada piutang dagang. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai topik yang pertama, yaitu mengenai metodologi untuk merancang pengujian rincian saldo. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menjelaskan metodologi untuk merancang pengujian rincian saldo menggunakan model risiko audit. Dalam merancang pengujian rincian saldo untuk piutang, auditor harus memenuhi tujuan audit terkait saldo piutang. Tujuan tersebut diantaranya, yang pertama, piutang usaha dalam neraca saldo sesuai dengan jumlah file induk terkait dan totalnya ditambahkan dengan benar dan sesuai dengan buku besar. Yang kedua, piutang yang tercatat ada atau keberadaan tersebut tercatat. Yang ketiga, piutang yang ada telah dicantumkan. Dan untuk yang keempat, piutang yang tercantum itu akurat. Dan kelima, piutang usaha diklasifikasikan dengan benar. Yang keenam, cut off atau pisah batas untuk piutang sudah benar. Yang ketujuh, piutang usaha dinyatakan sebesar nilai realisasi atau nilainya dapat direalisasikan. Dan yang terakhir, klien itu memiliki hak atas untuk piutang tersebut. Selanjutnya itu bisa dilihat di sini, metodologi perancangan dari pengujian rincian saldo piutang usaha. Di sini terdapat ada beberapa fase. Itu ada fase 1 yang terdiri dari 3 tahap juga, dan ada fase 2, fase dan hingga fase 3. Untuk penjelasan lebih lanjut akan saya jelaskan selanjutnya. Mungkin pertama kita masuk kepada fase yang pertama, yaitu mengidentifikasi risiko signifikan dan menilai risiko salah saji material untuk piutang usaha. Auditor mempelajari industri klien dan lingkungan eksternal, serta mengevaluasi tujuan manajemen dan proses bisnis untuk mengidentifikasi risiko bisnis klien yang signifikan, yang mana dapat mempengaruhi laporan keuangan termasuk piutang. Auditor menilai risiko bawaan untuk setiap tujuan suatu akun seperti piutang, dengan mempertimbangkan risiko bisnis klien dan sifat klien dan industri. Misalnya, sebagai akibat dari perubahan yang merugikan dalam lingkungan ekonomi industri, auditor dapat meningkatkan risiko bawaan untuk nilai realisasi bersih piutang usaha. Auditor juga melakukan prosedur analitis pendahuluan yang dapat mengindikasikan peningkatan risiko salah saji dalam piutang usaha. Untuk yang kedua itu ada menetapkan kinerja materialitas untuk piutang, yang mana ini juga termasuk ke dalam fase yang pertama. Auditor itu pertama-tama memutuskan pertimbangan awal tentang materialitas untuk keseluruhan laporan keuangan. Kemudian harus mengalokasikan jumlah pertimbangan awal untuk setiap akun neraca yang signifikan, termasuk piutang usaha. Alokasi ini disebut juga dengan setting performance materiality. Piutang usaha biasanya merupakan salah satu akun yang paling material dalam laporan keuangan untuk perusahaan yang menjual secara kredit. Bahkan untuk saldo piutang usaha kecil, transaksi dalam siklus penjualan dan penagihan yang mempengaruhi saldo piutang hampir pasti sangat signifikan. Selanjutnya itu menilai risiko pengendalian untuk siklus penjualan dan penagihan, yang mana ini juga termasuk ke dalam fase yang pertama. Pengendalian internal atas penjualan dan penerimaan kas serta piutang usaha yang terkait setidaknya harus cukup efektif untuk sebagian besar perusahaan, karena manajemen berkepentingan dengan penyimpanan catatan yang akurat untuk memelihara hubungan baiknya dengan pelanggan. Auditor secara khusus memperhatikan 3 aspek pengendalian internal. Yang pertama itu kontrol yang mencegah atau mendeteksi penggelapan. Yang kedua itu kontrol atas cut-off atau pisah batas. Dan yang ketiga, pengendalian terkait penyisihan piutang tak tertagih. Auditor itu harus menghubungkan risiko pengendalian untuk tujuan audit terkait transaksi dengan tujuan audit terkait saldo dalam memutuskan risiko deteksi yang direncanakan dan bukti yang direncanakan untuk pengujian rincian saldo.
Nah, pada gambar tersebut berikut itu tuh menunjukkan hubungan antara dua kelas utama transaksi dalam siklus penjualan dan penagihan. Sebagai contoh, asumsikan auditor itu menyimpulkan bahwa risiko pengendalian untuk transaksi penjualan dan penerimaan kas adalah rendah untuk tujuan audit yang berkaitan dengan akurasi transaksi. Oleh karena itu, auditor itu dapat menyimpulkan bahwa pengendalian untuk akurasi tujuan audit terkait saldo untuk piutang adalah efektif, karena satu-satunya transaksi yang mempengaruhi piutang adalah penjualan dan penerimaan kas. Tentu saja jika retur dan pengurangan penjualan serta penghapusan piutang tertagih adalah signifikan, risiko pengendalian yang dinilai juga harus dipertimbangkan untuk kedua golongan transaksi ini. Nah, dua aspek yang layak disebutkan secara khusus di sini. Di sini ada untuk penjualan dan juga ada untuk nilai realisasi. Nah, untuk penjualan di sini, tujuan audit terkait transaksi terjadian mempengaruhi tujuan audit terkait saldo keberadaan. Namun untuk penerimaan kas, tujuan audit terkait transaksi keterjadian mempengaruhi tujuan audit terkait saldo kelengkapan. Hubungan serupa ada untuk kelengkapan tujuan audit terkait transaksi. Alasan untuk kesimpulan yang agak mengejutkan ini adalah bahwa peningkatan penjualan meningkatkan piutang, tetapi peningkatan penerimaan kas menurunkan piutang. Yang kedua itu nilai realisasi dan hak tujuan audit terkait saldo piutang serta tujuan terkait penyajian dan pengungkapan tidak terpengaruh oleh penilaian risiko pengendalian untuk kelas transaksi. Untuk menilai risiko pengendalian di bawah maksimum untuk tujuan ini, auditor itu harus mengidentifikasi dan menguji pengendalian terpisah yang mendukung tujuan tersebut. Baiklah, selanjutnya itu merancang dan melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Yang mana ini termasuk ke dalam fase kedua. Hasil pengujian pengendalian menentukan apakah risiko pengendalian yang dinilai untuk penjualan dan penerimaan kas perlu direvisi. Auditor itu menggunakan hasil pengujian substantif atas transaksi untuk menentukan sejauh mana risiko deteksi yang direncanakan terpenuhi untuk setiap tujuan audit terkait saldo piutang. Selanjutnya itu tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu merancang dan melaksanakan prosedur analisis substantif untuk akun dalam siklus penjualan dan penagihan. Di sini masuk ke dalam fase yang ketiga, yaitu merancang dan melakukan prosedur analitis substantif. Prosedur analitis itu sering dilakukan selama 3 fase audit, yaitu selama perencanaan, saat melakukan pengujian terperinci, dan sebagai bagian dari penyelesaian audit. Sebagian besar prosedur analisis substantif yang dilakukan selama fase pengujian rinci dilakukan setelah tanggal neraca, tetapi sebelum pengujian rincian saldo. Auditor melakukan perencanaan dan prosedur analisis substantif untuk seluruh siklus penjualan dan penagihan, bukan hanya piutang. Hal ini diperlukan karena hubungan yang erat antara laporan laba rugi dengan akun neraca. Jika auditor mengidentifikasi kemungkinan salah saji dalam penjualan atau retur dan pengurangan penjualan menggunakan prosedur analitis, piutang usaha kemungkinan akan menjadi salah saji yang saling hapus. Ya, selanjutnya itu masuk pada fase yang ketiga, yaitu merancang dan melakukan pengujian rincian saldo piutang. Pengujian yang tepat atas rincian saldo tergantung pada faktor-faktor yang tercantum dalam lembar kerja perencanaan bukti pada gambar atau tabel di samping. Ini adalah lembar kerja perencanaan bukti, di mana di sini risiko deteksi yang direncanakan untuk setiap tujuan audit terkait saldo piutang ditunjukkan pada baris kedua dari bawah. Ini adalah keputusan subjektif yang dibuat oleh auditor setelah mereka menggabungkan kesimpulan yang dicapai tentang masing-masing faktor yang tercantum di atas baris itu. Pada baris bawah itu menunjukkan bukti audit yang direncanakan untuk pengujian rincian saldo piutang usaha berdasarkan tujuan. Saat memutuskan apakah bukti audit yang direncanakan untuk tujuan tertentu tinggi, sedang, atau rendah, auditor kemudian harus memutuskan prosedur audit yang tepat, ukuran sampel, item yang harus dipilih, dan waktu. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagian kedua, yaitu merancang pengujian atas rincian saldo.
Nah, walaupun lebih menekankan akun neraca ketika melakukan pengujian atas rincian saldo, auditor tidak boleh mengabaikan akun-akun laporan laba rugi karena akun-akun itu akan diuji sebagai produk sampingan dari pengujian neraca. Sebagian besar dari piutang usaha dan penyisihan piutang tak tertagih itu didasarkan pada aged trial balance, yang mana aged trial balance menyajikan daftar saldo-saldo dalam file induk piutang usaha pada tanggal neraca, termasuk saldo pelanggan individual yang beredar, dan rincian setiap saldo pada waktu antara tanggal penjualan dan tanggal neraca. Biasanya auditor menguji informasi yang ada pada aged trial balance menyangkut detail tie-in sebelum melakukan setiap pengujian lainnya untuk memverifikasi bahwa populasi yang sedang diuji sesuai dengan buku besar umum dan file induk piutang usaha. Untuk konfirmasi saldo pelanggan, itu merupakan pengujian atas rincian saldo yang paling penting untuk menentukan keberadaan atau ekstensi piutang usaha yang dicatat. Dan jika pelanggan tidak merespon konfirmasi tersebut, auditor juga akan memeriksa dokumen pendukung guna memverifikasi pengiriman barang dan bukti penerimaan kas untuk menentukan apakah piutang telah ditagih. Dan biasanya auditor tidak akan memeriksa dokumen pengiriman atau bukti penerimaan kas bagi setiap piutang dalam sampel yang telah dikonfirmasi, tapi auditor dapat menggunakan dokumen tersebut secara ekstensif sebagai bukti alternatif bila tidak ada respon. Selanjutnya itu konfirmasi akun yang dipilih dari neraca saldo yang merupakan pengujian atas rincian saldo yang paling umum bagi keakuratan piutang usaha. Jika pelanggan tidak merespon permintaan konfirmasi tersebut, maka auditor akan memeriksa dokumen pendukung dengan cara yang sama seperti yang diuraikan untuk tujuan keberadaan. Dan auditor akan melaksanakan pengujian terhadap debit dan kredit saldo setiap pelanggan dengan memeriksa dokumen pendukung menyangkut pengiriman dan penerimaan kas. Biasanya auditor dapat mengevaluasi klasifikasi piutang usaha relatif jauh lebih mudah dengan mereview aged trial balance untuk piutang yang material dari afiliasi pejabat dan direktur atau pihak-pihak terkait lainnya. Dan jika auditor harus memverifikasi bahwa wesel tagih atau piutang usaha yang sudah diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar dipisahkan dari akun reguler, dan saldo kredit piutang usaha yang signifikan diklasifikasikan kembali sebagai utang usaha. Selanjutnya, dalam pisah batas piutang usaha itu terdapat beberapa bagian. Yang pertama, salah-saji pisah batas atau cut-off misstatement. Yang kedua, pisah batas penjualan. Yang ketiga, pisah batas retur dan pengurangan penjualan. Yang keempat, pisah batas penerimaan kas. Dan yang kelima, beban piutang tak tertagih. Untuk yang pertama, yaitu salah-saji pisah batas atau cut-off misstatement. Salah-saji pisah batas atau cut-off misstatement itu terjadi apabila transaksi periode berjalan dicatat dalam periode selanjutnya atau sebaliknya. Tujuan dari pengujian pisah batas tanpa memandang jenis transaksinya adalah untuk memverifikasi apakah transaksi yang mendekati akhir periode akuntansi telah dicatat pada periode yang tepat. Untuk salah-saji pisah batas dapat terjadi pada penjualan, retur dan pengurangan penjualan, dan penerimaan kas. Bagi masing-masing pos tersebut, auditor memerlukan pendekatan rangkap 3 untuk menentukan kelayakan pisah batas. Yang pertama, dengan memutuskan kriteria pisah batas yang tepat dalam pengujian tersebut. Yang kedua, mengevaluasi apakah klien memiliki prosedur yang memadai yang ditetapkan untuk memastikan kelayakan pisah batas. Dan yang ketiga, menguji apakah pisah batas tersebut sudah benar. Baik, selanjutnya yaitu pisah batas penjualan. Jika pengendalian internal klien sudah memadai, biasanya auditor dapat memverifikasi pisah batas dengan memperoleh nomor dokumen pengiriman untuk pengiriman terakhir yang dilakukan pada akhir periode dan membandingkan nomor tersebut dengan penjualan yang dicatat pada periode berjalan atau periode selanjutnya. Sebagai ilustrasi, asumsikan nomor dokumen pengiriman untuk pengiriman terakhir pada periode berjalan adalah 1489. Semua penjualan yang dicatat sebelum akhir periode harus memiliki nomor dokumen pengiriman sebelum nomor 1490.
dan tidak ada penjualan yang dicatat serta dikirim pada periode selanjutnya yang memiliki bill of lading yang bernomor 1489 atau lebih rendah. Auditor dapat dengan mudah menguji hal ini dengan membandingkan penjualan yang tercatat dengan dokumen pengiriman terkait selama beberapa hari terakhir periode berjalan dan beberapa hari pertama periode selanjutnya. Untuk yang selanjutnya, pisah batas retur dan pengurangan penjualan. Untuk standar akuntansi ini mengharuskan bahwa retur dan pengurangan penjualan itu ditandingkan dengan penjualan yang terkait jika jumlahnya itu material. Dan akan tetapi, bagi sebagian besar perusahaan, retur dan pengurangan penjualan itu dicatat pada periode akuntansi di mana hal itu terjadi dengan asumsi jumlah yang sama di offset pada awal dan akhir setiap periode akuntansi. Dan pendekatan ini bisa diterima selama jumlahnya itu tidak material. Selanjutnya, pisah batas penerimaan kas, yang mana untuk sebagian besar audit, pisah batas penerimaan kas yang benar kurang begitu penting dibandingkan pisah batas penjualan atau retur dan pengurangan penjualan karena pisah batas kas yang tidak tepat hanya mempengaruhi saldo kas dan piutang usaha, bukan laba. Akan tetapi, jika salah saji material, hal itu dapat mempengaruhi kewajaran penyajian akun-akun tersebut, terutama jika kas memiliki saldo yang kecil atau negatif. Jauh lebih mudah menguji salah saji pisah batas penerimaan kas dengan menelusuri penerimaan kas yang dicatat ke setoran bank periode selanjutnya pada laporan bank. Dan jika terjadi penundaan selama beberapa hari, hal tersebut dapat menunjukkan salah saji pisah batas. Dan yang terakhir, itu adalah beban piutang tak tertagih, yang mana setelah auditor puas dengan penyisihan piutang tak tertagih, akan jauh lebih mudah memverifikasi beban piutang tak tertagih, yang bisa diasumsikan bahwa saldo awal akun penyisihan diverifikasi sebagai bagian dari audit sebelumnya. Selanjutnya, untuk penghapusan piutang tak tertagih itu diverifikasi sebagai bagian dari pengujian substantif atas transaksi. Dan saldo akhir akun penyisihan telah diverifikasi dengan berbagai cara. Untuk beban piutang tak tertagih, itu kemudian hanya merupakan saldo residu yang dapat diverifikasi melalui perhitungan ulang. Untuk bagian penting dari evaluasi itu adalah memutuskan apakah klien memiliki jumlah terpisah yang material yang memerlukan pengungkapan terpisah dalam laporan. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai konfirmasi piutang dagang. Tujuan utama konfirmasi piutang adalah untuk memenuhi tujuan keberadaan akurasi dan pisah batas atau cut-off. Konfirmasi adalah tanggapan tertulis langsung dari pihak ketiga dalam bentuk kertas atau elektronik, tetapi juga dapat mencakup informasi yang dapat diperoleh oleh auditor melalui akses langsung yang disediakan oleh pihak ketiga untuk informasi yang dipegang oleh pihak ketiga, seperti akses langsung ke sistem manajemen vendor pemasok. Konfirmasi dianggap sebagai bukti yang sangat andal karena diterima langsung dari pihak ketiga. Meskipun tanggapan lisan memberikan bukti audit, itu tidak dapat dianggap sebagai konfirmasi. Persyaratan standar auditing. Standar auditing mensyaratkan konfirmasi piutang dagang dalam kondisi normal. PSA 07 atau SA 330 menyebutkan 3 pengecualian terhadap persyaratan konfirmasi tersebut, yaitu pertama, keseluruhan saldo piutang tidak material. Beberapa klien seperti restoran makanan cepat saji dapat menghasilkan penjualan sebagian besar secara tunai, sehingga saldo piutang dapat diabaikan. Yang kedua, auditor mempertimbangkan bahwa konfirmasi merupakan bukti yang tidak efektif karena tingkat respon yang rendah atau tidak dapat diandalkan. Dalam industri tertentu seperti rumah sakit, tingkat respon untuk konfirmasi ini sangatlah rendah. Yang ketiga, kombinasi dari tingkat risiko bawaan dan risiko pengendalian adalah rendah dan bukti substantif lain dapat diakumulasikan sebagai bukti yang cukup. Jika klien memiliki pengendalian internal efektif dan risiko bawaan yang cukup rendah terhadap siklus penjualan dan penagihannya, maka auditor perlu memenuhi persyaratan dengan melakukan pengujian pengendalian, pengujian substantif transaksi, dan prosedur analitis. Selanjutnya, jenis-jenis konfirmasi. Dalam melakukan prosedur konfirmasi, auditor harus terlebih dahulu memutuskan jenis konfirmasi yang akan digunakan. Ada 2 jenis konfirmasi, yaitu pertama, konfirmasi positif. Konfirmasi positif adalah konfirmasi yang ditujukan kepada debitur untuk meminta konfirmasi secara langsung, apakah saldo yang tercantum pada permintaan konfirmasi tersebut benar atau salah. Ada 2 bentuk dari konfirmasi positif ini.
yaitu formulir konfirmasi kosong. Formulir konfirmasi kosong adalah jenis konfirmasi positif yang tidak menyebutkan jumlah yang dikonfirmasi, tetapi mensyaratkan penerima untuk mengisi jumlahnya atau memasukkan informasi lain. Yang kedua, konfirmasi faktur. Konfirmasi faktur adalah bentuk lain konfirmasi positif yang merupakan konfirmasi individual, bukan saldo keseluruhan piutang pelanggan. Jenis konfirmasi kedua yaitu konfirmasi negatif. Konfirmasi negatif juga ditujukan kepada debitur, tetapi hanya meminta tanggapan jika debitur tidak menyetujui dengan jumlah yang dinyatakan dalam konfirmasi. Konfirmasi positif merupakan bukti yang lebih dapat diandalkan karena auditor dapat melakukan prosedur lain jika respon tidak diperoleh dari debitur. Dengan konfirmasi negatif, pelanggan bisa saja tidak merespon dan dianggap menyetujui jumlah yang dikonfirmasi. Meskipun mungkin sebenarnya pelanggan mengabaikan permintaan konfirmasi. Meskipun demikian, konfirmasi negatif lebih murah dibandingkan konfirmasi positif karena tidak membutuhkan permintaan konfirmasi kedua dan tidak membutuhkan tindak lanjut jika tidak ada respon. Selanjutnya mengenai waktu atau timing. Bukti yang paling dapat diandalkan dari konfirmasi diperoleh ketika konfirmasi tersebut dikirim sesegera mungkin setelah penutupan tanggal neraca. Hal ini memungkinkan auditor untuk secara langsung menguji saldo piutang dagang pada laporan keuangan, tanpa perlu memperhatikan transaksi yang terjadi antara tanggal konfirmasi dan tanggal neraca. Namun sebagai sarana untuk menyelesaikan audit secara tepat waktu, seringkali perlu untuk mengkonfirmasi akun-akun selama tanggal interim ini. Hal ini dapat dilakukan jika pengendalian internal dirasakan sudah memadai dan dapat dipastikan bahwa penjualan, penerimaan kas, dan kredit lainnya dicatat dengan benar antara tanggal konfirmasi dan akhir periode akuntansi. Selanjutnya mengenai keputusan pengambilan sampel. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam keputusan pengambilan sampel ini. Hal yang pertama yaitu ukuran sampel. Faktor utama yang mempengaruhi ukuran sampel dalam melakukan konfirmasi piutang dagang terbagi menjadi beberapa kategori. Pertama, salah saji yang dapat diterima. Yang kedua, risiko bawaan seperti ukuran relatif dari total piutang, jumlah akun, hasil tahun sebelumnya, dan salah saji yang diharapkan. Ketiga, risiko pengendalian. Keempat, risiko deteksi dari pengujian substantif lainnya seperti perluasan dan hasil pengujian substantif atas transaksi, prosedur analitis, dan pengujian detail lainnya. Terakhir, jenis konfirmasi. Biasanya konfirmasi negatif memerlukan ukuran sampel yang lebih besar. Hal kedua yang perlu diperhatikan adalah pemilihan sampel pengujian. Dalam melakukan pendekatan untuk memilih tingkatan sampel, auditor perlu mempertimbangkan besaran nominal akun per individu dan jangka waktu peredaran piutang dagang. Pada kebanyakan proses audit, konfirmasi atas saldo yang lebih banyak dan jangka waktu yang lebih lama perlu ditekankan, karena biasanya dalam kondisi tersebut piutang dagang bisa mengalami salsaji yang signifikan. Auditor perlu berhati-hati dan menghindari pengaruh dari klien saat memilih sampel untuk konfirmasi piutang dagang. Jika klien berusaha menghalangi auditor melakukan konfirmasi pada pelanggan tertentu, maka auditor perlu mempertimbangkan kemungkinan bahwa klien ingin menutupi salsaji fiktif atas piutang dagang. Selanjutnya, menjalankan pengendalian. Setelah sampel konfirmasi ditentukan, auditor tetap perlu melakukan pengendalian konfirmasi hingga dikembalikan dari pelanggan. Jika klien membantu menyiapkan konfirmasi, memasukkan surat konfirmasi ke dalam amplop tertutup, atau melekatkan cat pada amplop, auditor harus melakukan pengawasan yang ketat. Hal ini diperlukan untuk memastikan independensi komunikasi antara auditor dan pelanggan. Selanjutnya, tindak lanjut bila tidak ada tanggapan. Surat konfirmasi yang tidak dikembalikan oleh pelanggan tidak dapat dianggap sebagai bukti audit. Misalnya, tidak ada tanggapan atas konfirmasi positif, bukan berarti merupakan bukti audit. Sama halnya dengan konfirmasi negatif. Jika tidak ada respon, maka auditor tidak perlu menyimpulkan bahwa pelanggan menerima permintaan konfirmasi dan membenarkan isi dari informasi dalam permintaan konfirmasi tersebut. Akan tetapi, konfirmasi negatif memang bisa menjadi bukti keberadaan
asersi. Jika menggunakan konfirmasi positif, PSA 07 mensyaratkan prosedur tidak lanjut bila terdapat konfirmasi yang tidak ditanggapi. Biasanya tidak lanjut dilakukan dengan mengirimkan permintaan konfirmasi kedua atau bahkan ketiga. Jika pelanggan tetap tidak mengembalikan surat konfirmasi, maka perlu dilakukan tidak lanjut dengan prosedur alternatif. Tujuan dari prosedur alternatif adalah menentukan tanpa konfirmasi apakah akun yang tidak dijawab memang benar ada dan disajikan dengan benar pada tanggal konfirmasi. Untuk setiap konfirmasi positif yang tidak dikembalikan, auditor dapat memeriksa dokumentasi berikut untuk memverifikasi keberadaan dan keakuratan transaksi penjualan individual yang membentuk saldo akhir piutang dagang. Yang pertama yaitu penerimaan kas pada masa tenggat. Bukti penerimaan kas pada masa tenggat sampai dengan tanggal konfirmasi meliputi pemeriksaan bukti pengiriman, jurnal pengiriman kas, atau bahkan mungkin kredit yang terjadi selama masa tenggat pada berkas utama piutang dagang. Pemeriksaan bukti penerimaan kas ini selama masa tenggat ini memerlukan prosedur alternatif yang sangat berguna dan masuk akal. Mengingat pelanggan tidak akan melakukan pembayaran jika tidak ada piutang dagang. Di sisi lain, pembayaran tidak mungkin terjadi jika muncul utang pada tanggal konfirmasi. Sebagai tambahan, auditor perlu berhati-hati saat menyandingkan setiap transaksi penjualan yang belum dibayar dengan bukti pembayaran selama masa tenggat. Hal ini untuk menguji perbedaan atau selisih antara masing-masing tagihan yang beredar. Yang kedua, duplikat faktur penjualan. Sangat berguna untuk mengecek penerbitan faktur penjualan aktual dengan tanggal penagihan aktual. Yang kedua, dokumen pengiriman. Dokumen ini diperlukan untuk mengetahui apakah pengiriman benar-benar dilakukan dan juga sebagai pengujian pisah batas atau cut-off. Yang keempat, korespondensi dengan klien. Biasanya, auditor tidak perlu menjadikan korespondensi sebagai bagian dari prosedur alternatif, tetapi korespondensi dapat digunakan untuk menemukan piutang yang diragukan atau bermasalah, namun tidak ditemukan dengan cara lain. Selanjutnya, analisis perbedaan. Ketika permintaan konfirmasi dikembalikan oleh pelanggan, auditor harus menentukan alasan jika ditemukan perbedaan. Dalam banyak kasus, perbedaan tersebut disebabkan oleh beda waktu antara pencatatan klien dengan pelanggan. Beda waktu perlu dipisahkan dari pengecualian, yang merupakan salah saji atas saldo piutang dagang. Jenis perbedaan yang biasa terjadi pada hasil konfirmasi meliputi: pertama, pembayaran sudah dilakukan. Perbedaan biasanya terjadi ketika pelanggan sudah melakukan pembayaran sebelum tanggal konfirmasi, tetapi klien belum menerima pembayaran saat pencatatan sebelum tanggal konfirmasi. Hal ini perlu diselidiki dengan seksama untuk mengetahui kemungkinan salah saji akibat pisah batas penerimaan kas, penggelapan dengan menaguhkan pencatatan penerimaan kas, atau pencurian kas. Yang kedua, barang belum diterima. Perbedaan ini biasanya timbul karena klien mencatat penjualan pada tanggal pengiriman dan pelanggan mencatat pembelian pada saat barang diterima. Waktu ketika barang dalam masa pengiriman menyebabkan perbedaan laporan tanggal penerimaan barang atau salah saji akibat pisah batas pada catatan pelanggan. Yang ketiga, pengembalian barang. Kesalahan klien dalam mencatat memo kredit dapat terjadi karena beda waktu atau kesalahan pencatatan retur dan cadangan penjualan. Sama halnya dengan perbedaan lain, hal ini perlu diselidiki juga. Yang keempat, yaitu kesalahan klerikal dan jumlah yang dipertentangkan. Perbedaan yang terjadi dalam laporan pencatatan klien biasanya terjadi ketika pelanggan menyatakan terjadinya kesalahan atas harga barang, kerusakan barang, jumlah barang yang tidak diterima, dan lain-lain. Perbedaan ini perlu diselidiki untuk menentukan apakah klien melakukan kesalahan dan berapa jumlah kesalahan yang terjadi. Dalam banyak kasus, auditor akan meminta klien merekonsiliasi perbedaan tersebut, dan jika perlu akan mengkomunikasikan dengan pelanggan untuk menyelesaikan perbedaan tersebut. Auditor perlu berhati-hati dalam melakukan verifikasi kesimpulan klien untuk setiap perbedaan yang signifikan. Terakhir, pengambilan kesimpulan. Ketika masalah perbedaan sudah diselesaikan, termasuk perbedaan yang ditemukan saat melakukan prosedur alternatif, auditor harus melakukan evaluasi terulang terhadap pengendalian internal. Setiap salah saji harus dianalisis untuk menentukan apakah hal ini konsisten atau tidak konsisten dengan tingkat yang diterapkan dalam risiko pengendalian.
Jika terdapat jumlah salah saja yang signifikan dan tidak konsisten dengan evaluasi risiko pengendalian, maka perlu dilakukan revisi terhadap evaluasi dan mempertimbangkan dampak revisi tersebut terhadap audit. Auditor pada perusahaan publik harus juga mempertimbangkan implikasi dari audit pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Keputusan akhir piutang dagang dan penjualan adalah mengenai apakah bukti memadai telah diperoleh melalui pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi, prosedur analitis, prosedur pisah batas, konfirmasi, dan pengujian substantif lainnya untuk menguatkan pengambilan keputusan mengenai kebenaran saldo yang disajikan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.